73. Share ya. Ini recordingnya ada ya. Ke sini. Nah, diketahui ini adalah deret kuasa ya. Walaupun disebut ini sebenarnya deret kuasa. Jadi ini adalah deret kuasa atau power series. Ya, power series. Halo. Tentukan dia jadi konvergensiannya. Kemudian kedua, untuk harga X yang mana deret konvergen, untuk harga X yang mana deret divergen. Sesuai dengan contoh ya, minggu lalu. Oke. Langkah pertama, ini Anda tahu ini apa? Ini AN-nya, yang belakang ini dalamnya. Oh, ini ada pangkat N-nya, sorry. Ada N-nya ya. Harus ada pangkat N-nya, kalau ada salah coba perhatikan. Dia ada pangkat N-nya. Yang dalam ini adalah Z. Ya. Jadi AN-nya adalah 1/N kuadrat, maka AN plus 1 berapa? AN plus 1 adalah 1/N plus 1 pangkat 2. Ini adalah 1/, apa? Atau ke bawah aja ya. Ke bawah aja, jadi 1/N kuadrat ditambah, ingat enggak segitiga Pascal? Perhatikan. Biasanya saya kuis aja ya. Nilainya saya masukkan dalam assessment Anda. 1/N, ini N kuadrat plus 2N plus 1. Ya. Ingat enggak, kuadrat suku pertama N kuadrat, 2 kali suku utama 2N, kita 2 kali N ke 1, 2N, tambah 1 kuadrat. Nah, maka jari-jari, apa yang disadikan? Jari-jari konvergensian. Ya. Konvergensian nya adalah rho lambangnya kan. Rho adalah rho atau R boleh enggak? Adalah limit N menuju tak hingga dari harga mutlak ya. Jadi jari atau radius tidak boleh negatif ya. Ini AN per AN plus 1. Terbalik ya. Kalau tes rasio limit N menuju tak hingga UN plus 1 per UN. UN plus 1 di atas, N plus 1-nya. Di bawah UN. Kalau ini AN per AN plus 1. Terbalik ya. Jadi rho-nya berapa? Limit N menuju tak hingga dari apa? AN-nya adalah 1/N kuadrat dibagi dengan 1/N kuadrat plus 2N plus 1 ya nak? Jadi rho-nya adalah apa? Limit N menuju tak hingga dari 1/N kuadrat dikali, ini dibalik nggak? Ya, ini kita balik jadi apa? N kuadrat tambah 2N plus 1 per N kuadrat. Ya. Sehingga jadi konvergensiannya adalah limit N menuju tak hingga dari N N kuadrat dikalikan N kuadrat tambah 2N plus 1 ya, kali 1 per penyebutnya juga sama per N kuadrat. Kebanyakan jawabnya 1, kebanyakan ya, tidak semua. Nah, kita lihat sini N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Berapa koefisien pada pembilang?
Jadi limit n menuju tak hingga dari 1/1 ya nak? 1/1, 1, limit 1, 1 nak? Jadi jadi konvergensiannya adalah 1. Nah, baru kini syarat deret konvergen apa? Syarat deret konvergen apa? Apa syarat deret konvergen? Yaitu harga mutlak Z kecil dari rho, enak. Ini Z ya, karena di sini sukunya bukan X saja. 2X min 7/5. Ya, pecahan. Berarti Z terletak antara, atau gini dulu. Jadi ini hasilnya harga mutlak Z kecil dari 1, ya nak? Kan ini 1 datang dari situ kan? 1. Terus Z terletak antara min 1 dan 1 nak? Kemudian Z-nya baru kita substitusi. Berapa Z-nya sini? 2X min 7/5. Hati-hati lihat soalnya ya. Ini angkanya bisa bolak-balik gitu, hati-hati. Ya. Jadi ini adalah 2X min 7/5 ya. 2X min 7/5 betul. Terletak antara negatif 1 dan positif 1. Supaya hilang pecahannya 5 ini diapakan? Hah? Semuanya dikali dengan ya, dikali 5 sehingga terjadi 2X min 7 terletak antara min 5 dan plus 5 kan dikali ya. Min 1/5, ini 1/5. Kemudian 2X min 7, supaya min 7-nya hilang diapakan? Ditambah 7 nak? Sekali tambah 7, maka semuanya min 5 ini juga tambah 7. Yang 5 ini juga ditambah 7. Adil kan? Semua kebagian tambah 7. Nah, Anda tahu min 7 tambah 7 kan 0. Ya nak? Maka tinggal apa? Tinggallah 2X. Terletak antara 2X terletak antara 7 kurang 5, 2. 5 tambah 7, 12. Supaya 2 ini menjadi 1 dibagi berapa? Dibagi 2 atau dikali setengah, sama kan? 2X bagi 2 kan X. 2 bagi 2, 12 bagi 2. Nah, ini ya konvergennya ini. Tetapi daerah sama dengannya belum tahu. Di 1 ini masuk konvergen kah atau divergen? 6 masuk konvergen atau divergen? Tak tahu kita. Baru sini syarat deret divergen apa? Ya, syarat deret divergen. Apa syarat? Jangan pakai yang sebenarnya lebih panjang ya. Kita gunakan gambar aja. Kita gunakan gambar lebih efisien ya. Nah, 1 dan 6, benar nggak? Tadi kan jawabnya konvergennya 1 dan 6. 1 sampai 6 ini adalah konvergen. Ya. Konvergen. Kemudian divergennya di luarnya pasti kan? Di luarnya. Berarti konvergennya adalah daerah ini dan daerah ini. Ya kan? Daerah yang di luar konvergen adalah divergen. Nah, ini adalah divergen. Kelihatan. Divergen. Di daerah divergennya, sini apa? Halo? Apa artinya sebelah kiri dari 1? X-nya kecil dari 1. Apa artinya sebelah kanan dari 6? X besar dari 6. Di sini kata atau lambang V ya. Di matematika diskrit V ya. Kalau dibalik dan. Nah, kan Anda lihat ini kan, ini atau X kecil 1 atau X besar dari 6. Ini syarat divergen. Nah, di titik
sama dengan X sama dengan 1 dan di titik X sama dengan 6 termasuk mana? Apakah dia masuk konvergen atau divergen? Nah, itu kita tes. Ya. Kita tes ya. Langkah pertama, kita masukkanlah ke dalam deretnya. Ya. Oh ya, X-nya dulu. X, ya. Apa? Apa? Connected, bagaimana saudari tahu yang daerah sama dengannya masuk di konvergen atau divergen? Ya, nanti saya ambil kesimpulannya. Nah, sekarang kita wajib dites, wajib X sama dengan 1, ini X sama dengan 1, masuk mana aja? Kita masukkan ke dalam deretnya. Deretnya adalah sigma N0 sampai tak hingga 1/N kuadrat. Sini apa? 2X min 7/5 pangkat N ya. Ya, soalnya tadi ada yang kurang ya. Maaf kalau ujiannya nanti seandainya ada pangkat N-nya, ingat ya, harus ada pangkat N-nya. Ini harus ada pangkat N. Ya, ada pangkat N-nya. Oke? Halo? Nah, kita masukkan coba X-nya 1. Kita ganti X-nya 1. Berarti sini sigma N dari 0, N dari 0, N dari 1, sorry. N dari 1 sampai tak hingga. Jadi 1/N kuadrat dikali 2 kali 1 kurang 7/5 pangkat N. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ini 2 kurang 7 min 5 ya. Min 5 bagi 5 berapa? Min 1. Min 1 pangkat N kali 1/N kuadrat. Deret apakah ini? Deret apakah ini? Deret? Bukan, misalnya nama deretnya. Deret apa? Deret berayun. Deret berseling. Deret berganti tanda. Atau bahasa Inggrisnya apa? Alternating series. Ya enggak? Dua ya, deret berayun atau deret berseling. Berseling tandanya. Ya. Jadi ini deret berseling. Tulis ini. Deret berayun juga boleh. Berseling atau berayun ya. Berseling atau berayun. Nah, ada syaratnya kalau deret berseling berayun itu kan jadinya ini min plus ya. Coba deh. Min 1 pangkat 1 min kan. Jadi min plus berganti tanda. Nah, ada dua syarat. Yang pertama suku positifnya. Mana suku positifnya ini kan? N kuadrat itu enggak? Halo? Suku positifnya ini kan? UN-nya adalah 1/N kuadrat. Tanda min plusnya tidak diambil, ya kan? Jadi kita ambil suku positif, teman-teman sini suku positif adalah UN sama dengan 1/N kuadrat. Suku ini makin lama makin kecil atau makin besar? Coba masukkan 1/1 kuadrat 1, 1/2 kuadrat 1/4, 1/3 kuadrat 1/9. Makin lama makin kecil atau makin besar? Hah? 1/1 kuadrat, 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat. Makin kecil itu namanya turun monoton. Terlupa ya? Astaga. Turun monoton. Ini syaratnya ya. Syaratnya adalah turun monoton. Ya, ini turun monoton. Nah, kemudian kita lihat lagi syarat kedua. Limit UN-nya, suku positifnya berapa? 0 nak? M menuju tak hingga dari UN-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari ya tak hingga dari 1/N kuadrat adalah limit
N menuju tak hingga dari tak hingga kuadrat adalah 0 kan? Nol kuadrat, tak hingga kuadrat. Tak hingga tak hingga 0. Kalau UN suku positifnya itu monoton, limit UN suku positifnya 0, maka ini termasuk dalam konvergen, ya, deret konvergen. Ini masuk ke dalam deret satu ini, ya, satu ini termasuk dalam deret konvergen, ya, konvergen. Jelas sampai sini? Halo. Ya, ini termasuk dalam deret konvergen. Jadi, berarti angka satunya berada di daerah konvergen. Ya. Tes lagi 6. Ini yang 1. Sekarang yang 6. Yang 6 untuk X sama dengan 6, kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series-nya. Halo? Kita masukkan ke dalam deret kuasa atau power series. Seper N kuadrat dari 2X min 7 per 5 pangkat N adalah sigma seper N kuadrat dari 2 kali 6 kurang 7 per 5 pangkat N. Ini hasilnya sigma, halo, 2 kali 6, berapa? 12 kurang 7? 2 kali 6, 12. 12 kurang 7, 5. 5 bagi 5, 1 pangkat N. Ya kan? Berarti ini adalah 1 pangkat N per N kuadrat. Betul nggak? 1 pangkat N kan 1. Ya. 1 ya. 1 per N kuadrat. Deret apakah ini? Deret namanya. Deret P. Deret hiperharmoni. Ingat nggak deret P? Ya 2 itu pasti ya kebanyakan. Deret berseling atau berayun. Satu lagi deret P. Pas kebanyakan gitu. Nah ini P-nya berapa sini? P-nya kan ini seper N kuadrat. Pangkat 2 itu ya P-nya. Berarti P-nya sama dengan 2. 2 bagaimana antara 1? Lebih besar. Ketentuannya dari P apa? Jika P kecil dari 1 atau jika P sama dengan 1, deret divergen. Jika P besar dari 1, deret konvergen. Nah, ini besar dari 1. Maka ini termasuk ke dalam deret konvergen. Jelas? Jadi, ada jawab sini. Deret konvergen, nggak salin yang tadi itu. Kemudian sini, deret divergen. Jadi, konvergen X antara berapa? 1 dan 6. Kemudian divergen apa tadi? X kecil dari 1 atau X besar dari 6. Tanya, satu tadi masuk apa? Ini nih. Deret konvergen. Karena suku positifnya itu monoton, limit UN-nya 0, deret konvergen. Jadi termasuk dalam deret konvergen. Jadi satu sama dengannya di mana? Sama dengannya di daerah konvergen. Nah ini satunya. Nah, kemudian tanya lagi yang 6. Nah ini 6. Yang 6 ini masuk apa? Ternyata sini deret konvergen, ya enggak? Konvergen juga. Nah, berarti daerah sama dengannya di daerah konvergen. Jadi satunya masuk konvergen, 6 juga konvergen. Di bagiannya enggak kebagian sama dengan. Paham ya maksudnya? Halo? Sering terjadi juga kalau N-nya tadi pangkatnya 1, ini pasti salah satunya konvergen, salah satunya divergen. Paham? Ini dua-duanya konvergen. Jadi yang sama dengannya 1 dan 6 termasuk konvergen. Sedangkan divergen tidak mendapat sama dengan. Jelas sampai sini?
Oke, inilah untuk power series atau deret kuasa. Ada segala sebut deret berpangkat. Deret berpangkat namanya. Oke. Kita teruskan lagi. Nah, ini. Jadi ada 2 soal lagi latihan. Buktikan bahwa persamaan lingkaran ini adalah persamaan bentuknya kayak persamaan lingkaran, tapi bukan. Ini adalah persamaan bola. Dan tentukan pusat bolanya dan jari-jarinya. Jari-jari bolanya. Halo. Caranya gimana? Halo. Nah, ini yang kita jadikan nanti dikumpulkan. Jadi solusinya atau buktinya ya. Ini buktinya. Tidak usah bukti lah. Salin soalnya dulu ya. Soalnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikurang 6X dikurang 2Y kurang 4Z tambah 5 sama dengan 0. X kuadrat dengan 6 yang mengandung X kuadrat kurang 6X. Udah gabung ya. Berarti X kuadrat kurang 6X. Kurung gitu. Kemudian ditambah Y kuadrat. Nah, Y kuadrat warna lain nih. Y kuadrat warna misalnya hijau. Y kuadrat dengan min 2Y. Y sama Y. Gabung. Jadi apa? Y kuadrat min 2Y. Itu kan Z. Z kuadrat dengan min 4Z. Jadi warna lain lagi. Kita ganti warna merah. Z kuadrat dengan min 4Z. Bilangan biar ya dulu ya. Halo, salinnya bilangan terakhir sini tambah 5. Sama dengan 0. Sampai sini jelas? Nah, seperti yang pernah saya ajar Anda, kita menjadikan kuadrat murni itu adalah, ada rumusnya kan? Koefisien X dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa tuh? Kalau mungkin di tempat lain terus sini ya. Jadi kalau ada X kuadrat min 6X, nah ini ya, koefisien X-nya berapa? Halo? Di sini koefisien X-nya adalah min 6. Nah, yang kita cari itu adalah koefisien X dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa? Min 6 dibagi 2 kurung kuadrat berapa? Min 6 bagi 2? Min 3. Min 3 pangkat 2? 9. Ke sini tambah 9 kurang 9. Atau kalau ini ada sama dengan 9 tambah 9 tambah 9. Sama enggak? Halo? Paham enggak maksudnya? Jadi enggak nih? Tambah 9 kurang 9 ya. Atau kurang 9-nya ini kita pindahkan ya. Nanti ini terkurung kurang 9. Nah, 9 itu pindah ke sini. Ya. Nah, di sini kita tulis. Jadi ini X kuadrat min 6X. Gitu ya. Tambah 9. Ini juga Y kuadrat kurang 2Y. Tambah Z kuadrat min 4Z. Tambah 5. Atau pindahkannya dia. Tambah 5-nya, ya sebaiknya tambah 5-nya dipindahin aja ya. Enak. Kita pindah ke ruas kanan. Semua angka sebelah kanan. Jadi ini min 5. Ini sama dengan min 5. Karena ini tambah 9. Sini tambah 9. Paham maksudnya? Kiri 9, kanan 9. Sama. Jalan kan? Sekarang ini gini. Ya. Y kuadrat min 2Y. Y kuadrat kurang 2Y. Koefisien Y-nya apa? Koefisien Y adalah min 2. Nah, ini rumusnya
koefisien Y dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa? Min 2 bagi 2 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 adalah 1. Berarti sini tambah 1 kurang 1 enggak? Nah, berarti sini tambah 1 kurang 1 pindah ke sini kan tambah 1. Ya enggak? Kiri kanan tambah 1. Nah, satu lagi. Kurang tempat ya. Nah, oke. Satu lagi yang Z. Z kuadrat min 4Z. So, Z kuadrat kurang 4Z. Ini koefisien Z. Berapa? Min 4. Rumus yang kita cari kan koefisien Z dibagi 2 dikurung kuadrat. Berapa? Min 4. Ya. Min 4 dibagi 2 dikurung kuadrat. Hasilnya min 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti sini tambah 4 ini kurang 4 ya. Kurang 4 dipindahkan plus 4 udah. Jadi sini tambah 4 tambah 4 kiri kanan. Kalau dipindahkan min 4 enggak? Yang sebelah kanan pindah ke kiri kan. Oke? Sehingga dia ini segitiga Pascal adalah kuadrat murni. Apa nih? Kalau X kuadrat asalnya X. Tanda min. 9 berapa kuadrat? 3, betul. 9 kan 3 kuadrat. Coba pangkat 2, betul enggak? Kuadrat utama X kuadrat. 2 kalinya. 2 kali X kali min 3, min 6X. Min 3 kurung kuadrat plus 9. Cocok? Cocok. Pasti cocok. Kemudian ini juga. Y kuadrat asalnya Y. Sini apa? Min. Terus 1 kuadrat asalnya 1 kan? Pangkat 2. Cocok nggak? Y kuadrat min 2Y tambah 1. Z lagi. Z. Nah, 4 tuh 2 kuadrat. Berarti ini min. Tetap min. 4 2 kuadrat. Nah. Terus dijumlahkan nih berapa? Ini 10. Min 5 tambah 4. Min 9. Betul ya? Ini 10 tambah 4. 14 kurang 5 berapa? 9 ya? Halo? Sebetulnya ini saya coretkan nih. Halo? 1 tambah 4 sama dengan 5. Betul enggak? Min 5. Tinggal 9 enggak? Oke. Dia jadi ini. Kalau dapat ini. Berapa pusatnya? Ini kan lingkaran nih. Sebutin enggak lingkaran nih? Ini adalah lingkaran. Berapa pusat lingkarannya? Ini sama dengan 0. Berapa? 3. X kuadrat 3 sama dengan 0. 3. Y min 1 sama dengan 0. 1. Z min 2 sama dengan 0. 2. Pusatnya. Berapa Z jadinya? Ini kan R kuadrat nih. Jadi R kuadrat adalah 9. Berapa R? Akar 9. Nggak boleh pakai plus minus loh. Radius nggak boleh negatif. Jadi hasilnya 3. Ya. Ini sama ini. Sudah selesai. Singkat. Sekarang udah ngerti ya. Mencari pusat bola. Ini 3 dimensi bola. Kalau 2 dimensi lingkaran. Jelas sampai sini? Oke. The last one. Nih, save dulu ya. Ini kan sudah pernah saya terangkan juga. Contoh ada. Oke, nah ini. Tentukan persamaan bidang yang melalui 3 titik. Waktu itu saya tanya Anda, berapa cara yang bisa dibuat? Sehingga enggak? Halo? Ada berapa cara mencari persamaan bidang yang melalui 3 titik? Jawabnya? Lupa. 18. Ada 3 gambar kan? Ya, gambar ada 6 cara kan?
normal, kalau vektor normalnya tegak lurus ke atas, dia bisa melalui titik A, titik B, titik C. 3 cara kan? Vektor normalnya yang di bawah melalui titik A, B, dan C 3 cara. 3 cara atas, 3 cara bawah. Total berapa? 6. Setiap gambar A, B, C ada 3 gambar. 3 kali 6, 18 cara. Nah, kalau yang kerjanya ya kerja salah satu aja. Udah dikejar 18 ya. Paham ya? Oke. Nah, kita tulis ini. Kita gambarkan ya. Terserah Anda nih mau pakai yang mana, ya bebas. Ya. Nah, ini bidang alfa. Ada melalui titik A, titik B, dan titik C. Nah, vektornya AB, AC, ya nak? Kalau ada B, BA, BC. Kalau C, CA, CB, ya nak? Halo? B. Nah, yang tegak lurus ini normal alfa. Karena bidangnya alfa, maka normal alfa. Bidang beta, normal beta. Bidang gamma, normal gamma. Nah, kalau arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, halo, berlawanan dengan arah jarum jam positif. Yang teori Lorentz. Teori Lorentz gini kan, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Ya enggak? Berarti ini sama dengan apa? Halo? AB cross AC. Cross vektor kan? Nah, pertama cari vektor. Sebetulnya O-nya di bawah nih. Kalau digambarkan gitu. O-nya itu di sini. O 0,0,0. Jadi ada vektornya OA. A kecil. O B. B kecil. O C. C kecil kan gitu. Ya nak, cari vektor posisi OA adalah A kecil, panah di atas ya. Sama dengan apa? Titik A-nya 214. Ya, angka sama 214. Tapi ini kok A214 ini koordinat, kalau ini vektor A kecil sama dengan ini vektor. Ya kan? Vektor posisi OB. B kecil dengan panah di atas atau topi di atas atau underscore ya. Berapa B-nya? 241. Berapa titik vektor posisi OC? C kecil panah di atas apa? 421 ya. Jelas sampai sini? Nah, kemudian kita carilah normal AB dulu. Vektor komponennya kan ini nih, AB cross AC. Cari AB dan AC. Berapa AB dan berapa AC? AB adalah, ingat, belakang kurang depan, enak. OA tambah AB hasilnya OB, enak. Berarti belakang kurang depan, B kecil kurang C kecil. Nah, B-nya berapa? 241 dikurangi C-nya 421. Hasilnya 2 kurang 4, min 2. 4 kurang 2, 2. 1 kurang 1, 0. Nah, kemudian vektor posisi AC. Vektor posisi bukan. Vektor AC. Itu OB, OC ya. Jadi vektor AC adalah belakang ke depan. Apa? Wah, ini ada salah saya. Ini B min A ya, maaf. B min A kan? Bukan B min C ya. Kan AB. AB belakang ke depan. B min A. A-nya berapa? 214. Gitu ya. 2 kurang 2, 0. 4 kurang 1, 3. 1 kurang 4, min 3. Ya nak? Ya kan? Kemudian vektor AC belakang kurang depan. C kecil kurang A kecil. C-nya 421 dikurang
A-nya 214. Berapa tuh? 4 kurang 2, 2. 2 kurang 1, 1. 1 kurang 4, min 3. Ya nak? Nah, baru kita cari apa? Norma alfa. Ya, vektor norma alfa apa? Vektor norma alfa adalah AB cross AC. Ini sama determinan 3 kali 3. Yang ini I, C, K. Nah, AB dulu. Ini AB. Bawah ya AC. Kan gitu. AB berapa elemennya? AB elemennya ini kan. 03 min 3. AC 21 min 3. Karena 3 kali 3 kita gunakan cara sarus. Bisa kan enggak? Cara sarus tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi sini tambah kolom 1 I 0 2. Kolom 2-nya apa? J 3 1. Nah, kita kumpulkan nih. Kelompok plus. Ini diagonal utama, sejajar diagonal utama, sejajar diagonal utama. Ini adalah kelompok plus. Plus, plus, plus. Berapa ada? Halo? Kalau kita cari sini, sama dengan kelompok plus. I kali 3 kali min 3. Berapa? Min 9I. J kali min 3 kali 2. Min 6J. K kali 0 kali 1. 0K. Enak? 0K. Dikurangi. Hati nih. Dikurangi apa? Yang sejajar dengan diagonal yang lain. Itu warnanya yang hijau misalnya. Ini diagonal yang lain ya. Dari ini. Ini diagonal yang lain nih. Saya mau bikin ini kok nggak bisa. Nah, jadi kacau nih. Nah, diagonal yang itu warna biru. Nah, yang ini diagonal yang lain. Ini angka tadi berapa nih? Ini K, sorry, K ya. Ya, ini biru, sejajar dengan biru, sejajar A. Coba ini yang min. Halo, ini yang min. Yang min apa? Apa nih? Yang biru nih. K kali 3 kali 2 berapa? 6K, betul. 1 kali min 3 kali I. Min 3I. Min 3 kali 0J. 0J kan? 0J. Jadi ini sama dengan norma alfa. Dasarnya min 9I min 6J tambah 0K. Min kali ini. Min 6 kali min 6K. Min kali min plus 3I. Min kali 0 min 0J. Biasanya apa? I-nya dengan I. Min 9 tambah min 9I tambah 3I berapa? Ah, min 9 tambah 3. Min 6I. J-nya min 6J kurang 0J buang aja. Ya, min 6J. Min 6J. K-nya min 6K ya. Betul ya? K-nya 10 ya. 0K kurang 6K berapa? Ke min 6K. Sama angkanya kebetulan. Ini hasilnya apa nih?
Kalau 3 dimensi, min 6, min 6, min 6. Betul nggak? 3 dimension. 3 dimensi. Halo? Jelas? Nah, barulah kita arah bidang alfa melalui satu titik, terserah. Mau titik A boleh, B boleh, C boleh, sama. Pasti sama, jalannya beda. Nah, kita tulis ini. Ya. Bidang alfa, kita tulis ini. Bidang alfa, gini, melalui. Nah, terserah. Titik A berapa tadi? Titik A-nya 214, boleh. 214. Tegak lurus vektор norma alfa. Norma alfanya berapa? Semua serba min 6. Min 6, min 6, min 6. Nah, Anda tahu? Halo? Ini adalah titik yang dilaluinya X1, Y1, Z1. Ini normalnya N1, N2, N3. Nah, bidang alfa dalam bentuk kartesius adalah N1 kali X kurang X1 tambah N2 kali Y kurang Y1 tambah N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Jangan lupa, sama dengan 0-nya lupa, berkurang satu nilai. 1 poin. Oke. Nah, N1, N2 itu kan sama semua. Min 6, X kurang X1, ini min 6, sorry, X1-nya kosongnya dulu. Enak. Kan sama min 6 kan? Nah, Y kurang N3-nya juga min 6. Z kurang sama dengan 0. Nah, X1, Y1, Z1 itu apa? Titik yang dilaluinya enggak? Yang laluinya apa? 2, 1, 4. Enak. Karena angka yang sama, boleh enggak saya bagi dengan min 6? Saya bagi dengan min 6, boleh kan? Berarti hilang enggak? Min 6-nya jadi hilang nih. Min 6, min 6, min 6. Jadi tinggal apa? Tinggallah X kurang 2 tambah Y kurang 1 tambah Z kurang 4 sama dengan 0. X, Y, Z salin dulu. X, Y, Z. Min 2, min 1, min 3. Min 3 tambah min 4. Min 7 enggak? Nah, inilah jawabannya. Selesai. Udah, selesai. Satu cara. Dia enggak minta 18 ya. Min 7 mau pindah boleh. Tambah Z sama dengan 7 boleh. Atau biar begitu aja juga. Oke? Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada. Kita latihan lagi ya. Yuk. Sampai sini, ini saya save dulu. Nah, sekarang giliran Anda yang latih, yang buat. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke, kalau enggak ada, oke, saya ambil soalnya dari soal latihannya mana tadi? Oh, enggak. Ini saya save namanya latihan ya.
Ini yang latihan. Ah, ini saya ganti ya. Ini saya ganti dengan 16. Ini saya ganti dengan 4 ya. Ganti dengan 3. Oke. Nah, kerjaannya dulu. Ayo. Terlalu silau, guys. Pakai 3T. Berdiri ya. Ini layarnya ya. Yang itu terbukti ya. Enak. Ada ke bawah. Yang satu satu. Sehingga. Terus itu ya. Layar kaca ya. Bensin. Ya, ini bisa digedekan. Bisa aja sih. Terpotong deh. Tuh lihat deh. Nah, itulah. Cukup gede ya kan? Diperbesar. Coba. Tadi rumusnya masih nggak ada rumusnya? Apa? Oh, ini saya kirim dulu, Pak. Kirim ke Anda supaya Anda bisa lihat jalannya. Ya, coba kerja atau mungkin Anda tidak bisa kerja, saya kirim ini dulu ya. Mana ya? Ini. Ini belum selesai ya. Ini untuk membantu supaya Anda bisa kerja itu. Saya ganti dulu ya namanya nih. Saya copy dulu deh. Copy dari sini. Nah, ini latihan. Judulnya latihannya lah supaya latihan. Saya kirim ke itu. Anda tidak bisa kerja, tidak ada contohnya gitu. Ya, ya. Apa? Ya, saya kirim ke Anda ntar. Ini mana tadi?
Kakus 1 nih. Nah, kakus 2-nya ini. Mana tadi? Latihan. Hah? Kok nggak keluar ya? Ini belum itu ya. Sabar ya, ntar ini lagi set. Sekarang. Nggak bisa nih. Ah, ya udah saya kirim, bisa lihat di HP Anda. Jawab contoh yang tadi itu ada soal tadi. Ya, supaya ada contohnya. Coba. Udah kasih contoh, bingung dah. Ada yang ya yang dibanding terus. Oh yang iya itu. Kan di atasnya ada oh ya sekitar kali dua kan. Ada cara belakang ini. Tidak maju. Apa ke belakang? Saya yang lain. Nah itu kamu. Oke. Salah yang tidak pakai kata. Kita dari Tuhan yang tadi kita terangkan, kalau saya pikir kalau jalan ini bingung, namun saya
Nah, itu kan dari diterangkan dalam awalnya menentukan mental. Main. Mulai yang rakyatnya itu transform. Ini yang langsung satu. Ya. Ada kan dapat satu. Itu angka 16 itu yang kuadrat tuh, 4 kuadrat, 9, 3 kuadrat, 4, 2 kuadrat. Apa ya? Ya. Iya. Ya pasti itu ya, karena dia nanti di itunya hitungannya pas. Di channel harus apa ini? Jadi 18,6. Iya, yang turunan dari yang kedua kan ada pada dalam kelas dari D kuadrat adalah S kuadrat kali pas X dikurang S per 1 kan kali X0 dikurang turunan X0 X0. Kita ini juga semua. Kayak dari sini. Ada di ya dan atas tadi ada S tambah 2, S kurang 2, S kurang 5. Kata-kata sama. Kemudian kata sama aja. Kita dua apa? Oke ya kan. Ada semua tuh. Saya ambil yang saya terang tadi, saya kerjakan. Sama dengan kebiasaan kan ODI, ordinary defense. Jadi kita sampai jumpa sebentar ini di depan. Mudah-mudahan jumpa lagi. Masalahnya rambut dari udah tersedia saja ditawarin 8 SKS di kelas. Kita minta datangnya satu itu karena kita tahu lah seperti yang di ya. Atau bisa juga ada jadi dikasih akustika yang sendiri. Akustika B. Itu kan tidak buat akustika nanti di sini kan. Oh iya, kita punya B. Apa? Kan udah kita mau ikut jadi keputusan ya. Sebenarnya satu teman itu dari awal tahu jadi kepentingan saya pastikan. Dan baik besar. Itu juga komunikasi. Iya. Ya, gila. Dan mengenai jawaban ini kepada saya
harapannya menjadi mata biaya tidak kalian tidak diikut orang di atau kalau mungkin dari lain dan kan berbagai kayak tadi kelas semua karena dengan ini saya tidak tahu kalau lagi ngomong sama kita itu latihan ya cerita boleh dan itu ngomong latihan karena kita udah pernah kita akan melakukan kita yang kemudian jalannya seperti zamannya yang sekarang itu benar-benar dijalankan. Ini salah satu pendidikan yang kita pernah jalan. Keras ini, tapi dari keras tahun itu masih mencoba. Kayak coba bisa lolos lagi. Merasa. Juga atau dan setelah langsung kayak kalau sebelum itu ada dengan dari kedatangan sama itu awal terjadi satu kali mentek itu satu ya dua kali mentek ukur dan seterusnya apabila terjadi di hari terakhir itu dua kali nah kita akan mentek satu sampai atau itu sekarang setelah mentek langsung berapa buat itu bisa terbalik sudah baru ya. Saya melihat itu kan mereka itu saya kira kan memilih bahwa sekolah kurang pakai sekolah kurang sehingga akan lebih dengan muslim sekolah kurang 2 kuadrat sudah mereka berbuat itu tarik yang silakan supaya itu menarik kalau tidak sekali ya. Di rumah diulang lagi ya, harus diulang. Matematik tuh sama dengan programming juga gitu sama ya. Terus dulu. Minggu depan Anda suruh Anda maju ke depan ya. Ya kayak dulu gitu. Nah.